Hukum bacaan nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama idhar, 2 idgham bigunah, 3 idgham bila gunah, 4 iqlab, dan kelima ikhfa. Yang pertama adalah idhar, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu hamzah, kha, kha, ain, ghain, ha. Idhar dibaca dengan jelas. Contohnya man amanah, bukan dibaca man amanah tapi man amanah. Yang kedua hakiman alima, bukan hakiman alima tapi hakiman alima. Yang kedua adalah idgham bigunah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, wawu, mim, nun. Idgham bila gunah dibaca dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin dengan huruf setelahnya sambil berdengung. Contohnya may ya'mal, bukan dibaca man ya'mal tapi may ya'mal. Contoh kedua min ni'matin, bukan dibaca min nikmatin tapi min ni'matin. Yang ketiga ialah idgham bila gunah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Berbeda dengan idgham bigunah, idgham bila gunah dibaca tanpa dengung. Contohnya mir rabbika, bukan dibaca min rabbika tapi mir rabbika. Kemudian contoh selanjutnya khairul laka, bukan dibaca khairun laka tapi khairul laka. Yang keempat ialah iqlab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 1 huruf, yaitu huruf ba. Dibacanya dengan mengganti suara nun sukun atau tanwin menjadi suara mim, yaitu dengan merapatkan kedua bibir. Contohnya mim ba'di, bukan dibaca min ba'di tapi mim ba'di. Contoh selanjutnya ialah kiramim baroroh, bukan kiramin baroroh tapi kiramim baroroh. Dan yang kelima ialah ikhfa, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, to, fa, qaf, dan kaf. Dibaca dengan menyamarkan. Contohnya minkum, bukan dibaca minkum tapi minkum. Kemudian contoh selanjutnya nasyiatin kadzibatin, bukan dibaca nasiatin kadzibatin tapi nasiatin kadzibatin. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. 1 idgham mimi, 2 ikhfa syafawi, 3 idhar syafawi. Yang pertama adalah idgham mimi atau disebut dengan idgham misli, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Idgham mimi dibaca dengan menyuarakan mim rangkap atau mim ditasydidkan. Contohnya ilaikum mursalun. Yang kedua ikhfa syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ikhfa syafawi dibaca dengan mendengung. Contohnya tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin. Yang ketiga ialah
idhar syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, dibaca dengan jelas. Contohnya hum fiha, falahum ajruhum. Mat artinya panjang. Mat dibagi menjadi dua, satu mat tabi'i, yang kedua adalah mat far'i. Nantinya mat far'i akan dibagi menjadi 13, yang merupakan cabangan dari mat tabi'i. Mat tabi'i ialah apabila ada huruf alif jatuh setelah harokat fathah, atau huruf ya sukun jatuh setelah harokat kasroh, atau huruf wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Mat tabi'i disebut juga mat asli. Contohnya nuhiha. Yang pertama adalah mat wajib muttasil, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya jaa, ulaika. Yang kedua adalah mat jaiz munfasil, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya la a'budu, inna a'toina. Yang ketiga adalah mat arid sukun, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang hidup kemudian diwakafkan atau diberhentikan. Panjangnya bisa 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, dan 3 alif atau 6 harokat. Contohnya Rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Yang keempat adalah mat badal, apabila ada huruf hamzah hidup bertemu dengan hamzah yang mati atau sukun, kemudian hamzah mati ini diubah menjadi huruf mat. Apabila hamzah pertama berharokat fathah, maka hamzah sukun diubah menjadi alif. Apabila hamzah pertama berharokat kasroh, maka hamzah sukun diubah menjadi ya sukun. Dan apabila hamzah pertama berharokat dhammah, maka hamzah kedua diubah menjadi wawu sukun. Contohnya adamu, berasal dari adamu. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yang kelima adalah mat iwad, yaitu apabila ada huruf hijaiyah berharokat fathah tanwin berada di akhir kalimat yang diwakafkan. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya ghafurur rahimah. Yang keenam adalah mat layin atau mat lin, yaitu apabila ada huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan huruf mat berupa ya sukun atau wawu sukun. Mat ini tidak dibaca panjang. Contohnya min khaufin, aro'aita. Yang ketujuh adalah mat lazim musaqqal kilmi, yaitu apabila ada mat bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya waladhdallin. Yang kedelapan adalah mat lazim mukhaffaf kilmi, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat sukun. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya
al-ana. Yang ke-9 adalah mad lazim musaqqal harfi, yaitu apabila ada huruf permulaan surat Al-Quran yang merupakan salah satu atau lebih dari huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Mad ini dibaca dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Yang ke-10 adalah mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu apabila huruf permulaan surat Al-Quran merupakan salah satu dari huruf ha, ya, to, ha, atau ro. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya toha, hamim. Yang ke-11 adalah mad silah qasirah, yaitu apabila ada huruf ha dhamir bertemu dengan huruf hijaiyah berharokat, dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya fa ummuhu hawiyah. Yang ke-12 adalah mad silah tawilah, yaitu apabila mad silah qasirah bertemu dengan huruf hamzah, dibaca dengan panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya malahu akhladah. Yang ke-13 adalah mad tamkin, yaitu apabila ada huruf ya yang berharokat tasjid dan berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya minan nabiyina.